Ya, sekarang opini, pendapat ya, opini sebagai bagian dari beautiful mind. Opini itu adalah pendapat ya, yang merupakan pendapat kita seringkali sebagai person. Nah, tapi bicara tentang opini ya, pertanyaannya, kita punya hak nggak berpendapat? Do you have the right to have opinion? Nah, ini satu pertanyaan. Pasti kita menjawab, ya berhak dong. Ntar dulu. Apakah kita punya backup, atau kita punya pengalaman, kepentingan, atau kita punya keahlian sehingga punya pendapat? Misalnya, apakah vaksinasi perlu atau tidak? Menurut pendapat saya, vaksinasi itu tidak perlu bikin-bikinan industri farmasi misalnya. Tapi kita di backup pendapat kita dengan informasi apa? Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi di satu ekstrim, satu orang bisa punya pengetahuan yang sangat sedikit tentang subjek ini, tidak tahu virus itu apa, tapi datang dengan opini yang sangat kuat ya, beragitasi dengan keras tentang isu ini, begitu ya. Oh, kita pro vaksin Nusantara misalnya, tapi tidak tahu apa itu persisnya seperti apa, dan kita tidak tahu debatnya dalam hal apa ya. Tapi ada ekstrim satunya lagi, orang penuh pengetahuan tentang itu, tapi tidak mau berpendapat, tidak mampu mengekspresikan opini dia. Nah, ini juga jelek juga, dua ekstrim ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, opini itu apa? Opini itu seperti campuran ya, campuran yang dimasak bersama ya, antar persepsi, informasi, perasaan, nilai. Keempat ini digabung itu dalam tungku budaya. Ya, itu jadi opini itu sebenarnya kombinasi antara informasi yang kita punya, saya punya, persepsi saya, feeling saya, nilai-nilai saya, kemudian dicampur dalam budaya saya. Oke, nah pertanyaannya itu kemudian, mengapa orang perlu memiliki pendapat sih? Mengapa sih harus punya pendapat? Kenapa nggak usah punya pendapatnya semua orang? Ya memang bayangkan aja ya, satu dunia tidak ada yang punya pendapat gitu. Terus kita ngobrol, semua serba ilmiah gitu ya. Tidak usah ada pendapat. Menurut penelitian ini begitu ya, kami lihat di Microsoft seperti ini, pengukurannya seperti itu. Pendapat kamu apa? Ya nggak ada pendapat. Saya menyampaikan aja fakta gitu. Dalam praktek ya, pada satu titik tertentu, nilai-nilai pribadi akan masuk, pengalaman pribadi akan masuk, attach gitu ya, masuk menjadi lampiran dari diskusi kita. Ujung-ujungnya kita akan beropini, berpendapat sesuai dengan background kita, tidak objektif lagi tapi subjektif. Oleh sebab itu, kita harus belajar beropini. Nah, salah satu cara juga itu adalah melebih-lebihkan suatu demi untuk belajar opini ya. Opini karena kalau tidak dilebih-lebihkan tidak menarik begitu. Jadi untuk bisa berdiskusi, kita bisa menawarkan pendapat yang provokatif. Opini, tapi sebetulnya yang kita tahu tidak benar, tapi dimasukkan untuk memicu pembicaraan kita ya. Kita akan latihan itu nanti. Nah, mengapa orang bisa punya beda opini? Karena dia punya background yang tidak sama ya. Kalau kita lihat ya, orang yang berbeda itu datang dari budaya yang berbeda, situasinya yang berbeda, sehingga pendapat dia akan berbeda. Bahkan pertanyaannya, apakah kita boleh beropini sesuai dengan personal situation kita? Nah, apa artinya? Kenapa tidak untuk kepentingan banyak orang kita beropini? Ya,
Saya lihat kalau kita sedang melakukan pemilu sebetulnya ya, kita nyoblos untuk kepentingan siapa sih? Semua orang dalam pemilu itu tidak ada pikiran untuk mewakili bangsa Indonesia, nggak ada. Yang dia pikir itu pendapat dia, opini dia, saya suka calon ini, saya coblos calon ini. Tidak dipikir supaya keseimbangan dari suku bangsa Indonesia terwakili, nggak ada pikiran itu. Tapi kalau kita sedang dalam pemerintahan misalnya ya, pejabat publik, waktu ngambil keputusan nggak bisa pendapat pribadi. Dia harus melihat kepentingan semua, minimal kepentingan orang yang harus ditolong, yang tidak bisa menolong diri sendiri, bukan? Jadi kalau perspektif pemerintah itu tidak kepentingan dia sendiri, kecuali barangkali diktator ya, kayak Kim Jong-un. Tapi dia memperhatikan kepentingan banyak orang. Nah, jadi kalau kita ngobrol nih, kita akan menggunakan opini kita seperti pemilu ya, pendapat pribadi, atau opini kita dalam perspektif kepentingan banyak orang. Nah, apalagi kita ini bukan hanya warga negara Indonesia. Kita juga warga dunia, kemanusiaan, bukan? Dan kita juga mungkin tinggal di kota Bandung, Cimahi, mungkin di pinggir apa. Jadi, situasi-situasi itu, kepentingan itu bisa tidak sama. Sehingga pendapat kita itu, kita sebagai pribadi kah? Atau kita sebagai warga? Nah, mungkin dua-duanya ya. Kalau kita menyampaikan opini, kita qualify dulu depannya itu. Ini pendapat pribadi saya ya, begini. Nah, kalau dia bilang pendapat pribadi, itu berarti dia menggunakan kumpulan masakan, bahan-bahan masakan tadi itu ya, persepsi dia, budaya dia, apa yang dia rasakan. Nah, tapi dia bisa bilang begini, menurut sudut saya sebagai warga Indonesia, nah, ada pendapat saya itu seharusnya begini sebagai warga Indonesia ya. Kemudian sebagai kemanusiaan, saya sebagai manusia yang punya nurani, nah, misalnya ya, pendapat saya akan seperti ini. Memang ini akan sedikit repot ya, kita punya pendapat yang ternyata berbeda-beda. Orang berharap kalau punya pendapat ya satu. Tapi realitasnya begini, kalau cuma perspektif saya itu mungkin tidak begitu menarik juga, tidak beautiful pemikiran seperti itu. Sempit. Karena orang berpikir kamu nggak mikirin saya, jadinya begitu kan. Jadi kita belajar memainkan realitas ini ya. Ada dari perspektif kita pribadi, kita sadar ada opini yang datang kita dengan berempati kepada satu situasi. Nah, itu tentang sudut pandang. Kemudian beautiful mind itu tidak kaku. Dia itu siap berubah. Opininya dia siap berubah. Nah, ini satu bagian yang berat. Bagaimana kita mengubah opini? Ya mungkin paling gampang itu tadinya kita ngotot, sekarang udah pura-pura mulai nggak ngotot. Ya itu paling ringan. Nah, tapi yang bagus itu adalah kalau kita tahu memang kita harus buka opini, kita berubah. Tadinya kiri, sekarang ke kanan. Nah, apa yang bisa kita jadikan dasar untuk mengubah opini kita? Ya, kita pahami, kita jangan gengsi lah mengubah opini itu ya. Karena mengubah opini itu bukan satu tanda kelemahan. Tapi tidak mengubah opini itu kaku, tidak beautiful ya. Jadi kalau semua pihak yang bercakap dengan kita itu siap mengubah pendapat, maka diskusi ini jauh lebih konstruktif, jauh lebih baik daripada pertempuran-pertempuran ego ya. Nah, yang bisa mengubah pendapat kita itu adalah informasi baru, ada informasi baru. Tadinya nggak ada informasi itu, sekarang punya.
Misalnya kita bilang, wah kriminal di Bandung berat nih, susah. Kemudian ada yang datang dengan statistik ternyata menurun selama pandemi ini. Misalnya ya, ini saya cuman berandai-andai. Nah, terus kita masih ngotot kan malu kalau statistiknya nggak bilang begitu. Itu contoh ya. Jadi kalau ada informasi baru, oh kita sudah lihat statistiknya seperti itu, saya berubah pikiran. Nah, kemudian apa yang bisa mengubah juga pendapat kita itu, kita harus waspada dengan yang namanya generalisasi ya. Kita kurangi semua yang generalisasi itu dengan level yang lebih rendah. Misalnya kita bicara begini, semua politisi korup. Wah, ini sudah statement yang semua, pokoknya semua yang politik itu korup. Itu gagah berani bicara seperti itu, tapi faktanya apa? Kita nggak tahu kan? Mungkin kita kurangi lagi levelnya, ya. Kita turunin sedikit, menjadi sebagian besar politisi korup. Udah lumayan, berarti ada yang sebagian kecil enggak. Tapi punya data dari mana? Kemudian turunin lagi ya, dia bilang, beberapa politisi korup, beberapa sudah oke lah. Atau sebelum itu dia bilang banyak politisi korup, banyak itu tapi sudah tidak mayoritas lagi, tapi banyak, ya kan 100 itu udah banyak. Kemudian beberapa politisi korup itu sudah lebih rendah lagi. Kemudian kita turun lagi, satu orang politisi dari partai X korup. Nah, itu kemudian ini lumayan bisa dibuktikan, barangkali ada berita di koran itu. Atau kita cuma bilang ada politisi korup, ada satu cukup. Jadi kita lihat ya, sensitif terhadap pendapat. Kalau orang pendapat semua politisi korup, semua lawyer brengsek misalnya, kita ketawa aja. Ini opini yang emosional begitu ya. Oke, jadi kita belajar memahami bagaimana opini itu harus bisa berubah. Kemudian dia bisa berubah juga karena ada perubahan nilai ya dalam diri kita, itu ada values yang personal, ada values budaya. Misalnya ya, kita tidak setuju nih dengan kawin yang dijodohin sama orang lain begitu ya. Ada yang begitu kan, budaya tidak cari sendiri, harus dicocokkan sama comblangnya ini. Kita anggap itu kawin paksa. Padahal sebetulnya yang calonnya itu bisa tidak setuju dan tidak jadi. Nah, kalau kita punya informasi itu, mungkin kita bilang ya oke juga. Karena saudara-saudara, nggak semua orang bisa nyari jodoh sebetulnya. Banyak yang sifatnya pemalu, pasif, takut salah, dan sebagainya ya, sehingga kalau ada yang ahli menjodohkan itu mungkin hasilnya jauh lebih baik. Kan kalau mikirnya begitu, tadinya gagah berani menentang dijodoh-jodohkan, jadi menurun sedikit lah. Bisa berubah ya. Jadi ada juga sikap begini ya. Nilai itu abstrak, umum. Kita harus saling tolong-menolong. Kalau ada orang susah, kita harus tolong. Nah, misalnya ada orang India nih, melarikan diri dari India karena takut corona. Kita mulai mikir kan, tolong jangan. Tapi udah kadung deklarasi harus tolong gitu. Kemudian ternyata dikirim di belakang rumah kita di Bandung. Wah, ribut kita. Jangan di sini, harus di pulau terpencil. Nah, jadi gini, opini seringkali gagah berani kalau nggak menyangkut kita. Begitu kita harus jalankan, opini kita lain lagi. Iya kan? Jadi ada situasi seperti itu. Not in my backyard istilahnya, jangan di belakang rumah. Tapi kalau tempat lain, keren. Nah, ada situasi opini yang seperti itu, yang harus kita sadari bahwa opini kita itu ternyata
bisa berubah karena perubahan values. Kemudian, kalau kita sudah punya opini, kembali lagi seperti contoh yang tadi, konsep tadi itu ya, kita belajar untuk membandingkan opini satu dengan opini yang lain. Misalnya ada dua opini ini berbeda. Kita sandingkan, kita tulis di papan tulis sebelah kiri, sebelah kanan. Kemudian kita lihat keduanya itu, titik-titik yang berimpit, tumpang tindih yang mana, yang menjadi kesepakatan tuh yang mana. Kemudian perbedaan itu mungkin besar, mungkin kecil perbedaannya. Kemudian kalau ada perbedaan, kita cari tahu ini datang dari mana, apa personalnya beda, background kita berbeda sehingga pendapatnya tidak sama. Kemudian ada berusaha mendamaikan ya perbedaan-perbedaan itu, karena ingat beautiful mind itu tidak bertengkar sih sebetulnya, dia mencari kesamaan. Kalau ada perbedaan, mereka menyepakati perbedaannya itu apa dan datang dari mana. Misalnya, ambil contoh, Anda setuju nggak dengan poligami? Ya, ada yang dengan berapi-api tidak setuju. Dia bikinlah opininya seperti apa. Yang setuju bikin opini, kemudian kita lihat sama-sama gitu. Ini di mana dia berbeda, di mana dia sama. Yang sama-sama kita syukuri. Yang berbeda itu kita lihat. Kenapa kamu menyetujui? Kenapa kamu menolak? Dan sebagainya. Alasannya apa? Kemudian ada yang objektif, ada yang personal sifatnya. Oh, kamu datang dari daerah yang seperti ini misalnya. Di satu daerah yang jumlah prianya kurang, gitu ya. Ngerti lah kan? Kalau ada peperangan, banyak laki-laki mati zaman dulu, mungkin poligami itu solusi dari satu keluarga, begitu. Tapi poin saya itu, kalau orang berbeda opini itu sebenarnya dengan sehat bisa menjadi menarik, bukan alat bertengkar, tapi alat untuk belajar bersama menikmati perbedaan itu. Oke ya, sekarang kita belajar latihannya untuk membuat opini. Ada tentang sesuatu, ada daftarnya, kita akan lihat sama-sama, kemudian kita punya opini tentang itu, kita lihat opini kita sama atau berbeda ya. Mari kita masuk dalam aktivitas yang ketiga.